إن الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Amma ba'd. Hadirin sidang jemaat Jumat yang dirahmati dan dimuliakan Allah, tidak henti-hentinya kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah, di mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita banyak kenikmatan, termasuk pada hari ini, yaitu kenikmatan iman dan kesehatan serta kekuatan untuk mendatangi panggilan Allah guna melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan Jumat hari ini menjadi Jumat yang penuh berkah bagi kita, yang dimana hari ini adalah hari yang merupakan hari lebaran bagi umat Islam. Hari Jumat adalah hari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dibanding hari-hari yang lain. Mudah-mudahan Jumat hari ini menjadi tolak ukur bagi kita untuk menghadapi Jumat-Jumat ke depan, atau juga menghadapi hari-hari ke depan untuk menentukan langkah-langkah yang akan kita tempuh, untuk menentukan perbuatan-perbuatan yang akan kita lakukan, amal kegiatan yang akan kita perbuat untuk menyongsong hari esok yang dijelaskan dalam Al-Quran. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati dan dimuliakan Allah, salam dan taslim kita haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah banyak berkorban untuk keselamatan, yang telah meneteskan keringat, tetesan air mata, bahkan tetesan darah, beserta para sahabat-sahabat beliau yang telah banyak melakukan pengorbanan untuk keselamatan umatnya dari azab Allah di dunia dan di akhirat, mengajak manusia untuk mendapatkan petunjuk. Dihantarkannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan bagi kita dalam kehidupan sehari-hari, baik itu urusan duniawi maupun urusan ukhrawi kita. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa dipungkiri bahwa kita sebagai manusia yang hidup di dunia ini berkecimpung dengan berbagai macam kegiatan, berbagai macam persoalan, problematika daripada kehidupan kita, berbagai macam problem-problem yang ada di hadapan kita, baik itu yang kita lalui dengan selamat ataupun kita sementara hadapi. Problem-problem tersebut tidak akan selesai dan habisnya kecuali sampai kita dihantarkan ke liang lahat. Bukan berarti dengan berakhirnya kehidupan kita menuju ke liang lahat berakhirlah problem-problem dalusan kita. Justru itu adalah awal dari problem-problem sesungguhnya untuk kita hadapi. Kalau mungkin di dunia masalah yang kita lalui hanya sekitar 60 atau 70 tahun, maka di akhirat nanti permasalahan yang kita akan lalui abadan, selama-lamanya, tanpa ada batas, tanpa ada waktu, tidak akan sanggup diungkapkan dengan ucapan, tidak akan sanggup kita menghitung waktu kehidupan akhirat, dan yang menentukan itu adalah kehidupan kita di dunia ini. Hadirin
sidang jemaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Saya sedikit mengambil penjelasan para mufassirin, baik itu dalam kitab Ibnu Katsir, tafsir Ibnu Katsir maupun Al-Qurtubi, menjelaskan satu ayat di dalam Al-Qur'anul Karim yang bisa kita menjadikan sebagai satu titik landasan tolak daripada awal untuk menentukan langkah selanjutnya, baik itu kita di dunia maupun nanti di hadapan Allah. Allah berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, "Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun." Ya ayyuhallazina amanu, Allah memanggil wahai orang-orang yang beriman. Ayat ini tidak memanggil kepada seluruh manusia, seperti mana Allah panggil dengan sebutan ya ayyuhan nas, tapi Allah sebut ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Bil khusus kepada kaum mukminin dan mukminat, orang-orang yang sudah menyatakan keislamannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Khusus Allah sebut, Allah panggil dalam Al-Qur'anul Karim dengan menempatkan di dalam Al-Qur'an secara khusus bagi orang-orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Apa panggilan Allah kepada kita orang-orang beriman? Ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Menandakan hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, bahwa sesungguhnya ada orang-orang beriman yang hanya mengaku beriman saja kepada Allah, mengatakan dirinya telah berislam, menyatakan dirinya bahwa telah bersahadat, tetapi sesungguhnya tidak ada realisasi dengan ketakwaan. Dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan apa yang dimaksud dengan takwa. Takwa adalah menjalankan perintah-perintah Allah dengan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Semua dengan mencontoh kehidupan Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa yang digariskan lewat Al-Qur'an maupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah perintahkan kepada orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Menandakan ada orang-orang yang mengatakan Islam tapi sesungguhnya kehidupan sehari-hari tidak mencerminkan ketakwaan kepada Allah. Kemudian selanjutnya kata Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wal tanzur nafsum, kata Allah, hendaklah setiap jiwa kalian melihat diri kalian masing-masing, melihat dan introspeksi, muhasabah dalam kehidupan sehari-hari, perbuatannya, tingkah lakunya, ucapannya, kegiatannya, semua ada introspeksi dalam diri kita, kata Allah. Baik itu perbuatan yang telah kita kerjakan, apakah itu perbuatan dosa-dosa dan kesalahan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, baik itu yang tersembunyi ataupun yang nampak di khalayak ramai. Allah perintahkan kepada kita untuk senantiasa menghisap diri kita. Bahkan dikatakan hisaplah diri kalian sebelum kalian nanti dihisap di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Introspeksi diri kita dalam kehidupan kita. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Maka kita periksa diri kita, apa yang telah kita kerjakan, apa yang telah kita lakukan untuk mempersiapkan kita di hari esok nanti. Besok dalam Al-Quran bisa bermakna cepat dan juga bisa bermakna jauh. Besok menurut bahasa Indonesia, hari ini mungkin hari Jumat, besok adalah hari Sabtu. Besok ini bisa dia tafsirkan dengan beberapa waktu. Mungkin hari ini bulan Januari, besok itu adalah bulan Februari. Mungkin hari ini 2016, mungkin besoknya itu adalah 2017. Bahkan yang lebih khusus lagi, hari ini adalah kehidupan dunia, dan yang paling dekat adalah kehidupan akhirat. Allah perintahkan kepada kita, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Perhatikan hari esok. Sebab kita hidup di dunia ini
memiliki batasan-batasan waktu tertentu. Ada orang yang hidup mungkin bisa mendapatkan sampai umur 60 tahun. Kalau kita mengambil kehidupan Rasul dengan umurnya yang kurang lebih 63 tahun, Rasul meninggal dunia dengan umur seperti itu. Walaupun kata Nabi, di antara umatku itu umurnya antara 60 dan 70 tahun. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam umurnya 63 tahun hidup di dunia. Kalau kita mengambil standar kehidupan Nabi, umur umat Islam sekitar itu, maka hati-hati kita yang berumur 62 tahun. Mungkin waktu kita tinggal 1 tahun hidup di dunia. Hadirin yang dirahmati Allah, kita bercermin dengan seorang dai selebritis yang di malam hari sedang mempersiapkan acara untuk Ramadan berikutnya. Ketika di malam hari menaiki kendaraannya, menabrak trotoar dan meninggal pada saat itu. Ditaksir umurnya sekitar 41 tahun. Maka hati-hati yang umur kita 40 tahun, mungkin tinggal 1 tahun hidup kita di dunia. Hadirin yang dirahmati Allah, ajal tidak memandang umur. Kapan waktu itu datang tidak akan diberitahukan, tidak akan diberikan informasi kepada kita. Maka kita harus mempersiapkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita harus mempersiapkan diri kita untuk menghadapi hari esok tersebut yang Allah Subhanahu wa ta'ala jelaskan dalam Al-Quran. Sesungguhnya hari esok itu bisa saja bermakna besok. Kemudian selanjutnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah. Kata Allah, Allah ulang kalimat yang pertama, Allah double kalimat yang pertama. Tadi diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah. Sekarang setelah kita melihat diri kita, memeriksa diri kita, introspeksi amal kita, amal apa yang telah kita lakukan, berapa banyak kejahatan yang kita kerjakan, berapa banyak dosa yang kita perbuat. Kemudian Allah perintahkan lagi, ittaqullah, maka taatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takutlah kalian kepada Allah, takwalah kalian kepada Allah. Kenapa? Allah ulang sampai 2 kali. Di sini menjelaskan, jelas-jelas memberitahukan kepada kita, kalau kita meninggal dunia dengan tidak mempersiapkan ketakwaan yang benar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita akan mendapatkan azab abadan selama-lamanya nanti di yaumil qiyamah. Hadirin yang dirahmati Allah, Allah perintahkan kepada kita, Allah Maha tahu bahwa sesungguhnya azab nanti di yaumil qiyamah sangat pedih. Maka Allah double pemberitahuan kepada kita, takwalah kalian kepada Allah, takutlah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian berikutnya Allah Subhanahu wa ta'ala menutup satu ayat tersebut, innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan. Allah Maha melihat apa yang kalian lakukan. Tidak sedikit pun yang tersembunyi bagi Allah. Di mana saja kita kerjakan, di suasana gelap atau remang-remang, di mana saja tempat kita kerjakan, perbuatan dosa apapun yang kita lakukan, sebesar biji zarrah pun Allah lihat. Tidak sedikit pun tertutup di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua akan dicatat oleh para malaikat, dan Allah Maha tahu, dan nanti akan diberitahukan kepada kita secara mendetail nanti di yaumil qiyamah. Mungkin perkara itu kita sudah lupa, mungkin perkara itu tidak ingat lagi, tetapi catatan Allah Subhanahu wa ta'ala perantaraan malaikat jelas secara terperinci, dan kita akan menerima nanti sanksinya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita menjadi orang yang bertakwa, maka insya Allah kita akan selamat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita menjadi orang-orang yang zalim, orang yang jauh dari ketakwaan, na'udzubillah min zalik summa na'udzubillah min zalik, maka kita akan mendapatkan azab selama-lamanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan saja di dunia Allah berikan kita ujian, Allah akan berikan kita ujian sejak di dunia. Bahkan awal ujian dahsyat tersebut ketika kita akan meninggal dunia, di dalam kubur kita sudah akan memetik amal-amal yang kita kerjakan ketika hidup di dunia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan
kita sebagai bahan untuk introspeksi dalam ayat Al-Quran tersebut, untuk mempersiapkan diri kita menghadapi hari esok. Mungkinkah besok, bulan depan, tahun depan, atau esok yang dikatakan dalam Al-Quran adalah hari kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Jumat hari ini kita jadikan sebagai landasan pertama untuk tolak ukur bagaimana kita menghadapi hari-hari kemudian, hari-hari esok, untuk mempersiapkan bekal kita di hadapan Allah. Persiapkan diri kita dengan banyak berintrospeksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.